warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawaisa, NIM H0226512. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari Ibu dosen Ibu Fauzia Hakim SPD MPD selaku pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Di sini saya nomor urutan ganjil. Nah, saya akan mengerjakan pengujian soal pilihan ganda atau objektif dengan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fauzia Hakim SPD MPD yang telah membimbing saya sehingga saya dapat mengerjakan tugas akhir ini. Nah, di sini langsung saja kita masuk di aplikasi SPSS. Nah, di sini saya mempunyai responden 20 dan soal pilihan ganda 20. Nah, di bagian desimalnya ini kita mengisi dengan nilai 0. Kita isi semua dengan nilai 0. Kemudian di measure itu kita pilih scale. Kemudian kita masuk di data view. Nah, di sini data view sudah ada nilai dari soal 1 sampai soal 2. Kemudian kita masuk di pengujian analisis validitas. Yang pertama pilih analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, nah kemudian kita kontrol A, kita pindahkan semua soal beserta skornya ke variabel. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, uji validitas seperti ini. Nah, ini sudah ada bintang-bintangnya ya. Sudah ada bintang-bintangnya. Kemudian bintang 2 kita lihat ke bawah. Nah, untuk tanda bintang 2, berarti taraf signifikan, kemudian untuk level 0,01 itu sangat signifikan. Kemudian untuk yang tanda bintang 1 itu juga tetap signifikan. Nah, kita cek dulu atau lihat dulu untuk masing-masing butir soal. Untuk soal 1, nah untuk soal 1 soal 1 itu ada 2 bintang. Soal 2 itu 2 bintang, soal 3 2 bintang, soal 4 2 bintang, soal 5 1 bintang, dan soal 6 2 bintang, soal 7 tidak ada bintang, berarti tidak valid ya. Nah, kemudian soal yang ke-8 itu 2 bintang, soal 9 2 bintang, soal 10 2 bintang, soal 11 2 bintang, soal 12 2 bintang, soal 13 2 bintang, soal 14 2 bintang, soal 15 2 bintang, soal 16 2 bintang, soal 17 2 bintang, soal 18 2 bintang, soal 19 2 bintang, dan soal 20 itu 2 bintang. Nah, selanjutnya kita masuk di uji reliabilitas. Nah, yang pertama
kita pilih analyze, kemudian kita masuk di scale, kita pilih reliability analysis. Nah, kemudian di sini soal yang tidak valid tadi kita tidak pindahkan ke item dengan skor. Nah, kita kontrol A dulu, kemudian kita pindahkan ke item, dan soal yang ke-7 karena tidak valid kita tidak pindahkan, beserta skor juga tidak dipindahkan. Kemudian di sini di modelnya kita pilih karena genap, kita pilih split half. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, cara membacanya untuk reliabilitas yang pertama, cara membacanya jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliable. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini ada angka 0,973. Nah, artinya instrumen kita reliable. Nah, kemudian yang kedua, ia membandingkan koefisien reliabilitas dengan R-table. R-table-nya atau jumlah peserta tes 20 untuk taraf signifikan 5% dengan jumlah responden 20. Nah, kemudian ada 0,444. Artinya ini data 0,973. Jadi bisa dikatakan bahwa soal kita reliable. Nah, selanjutnya kita masuk di uji tingkat kesukaran. Kita pilih analyze. Kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, di sini kita blok, kemudian kita pindahkan. Nah, untuk soal yang tidak valid tadi kita tetap simpan dan tidak dipindahkan ke variabel dengan skor total. Nah, kemudian kita pilih min, kita pilih centang pada bagian min karena untuk tingkat kesukaran kita akan melihatnya dari rata-rata tiap pertanyaan atau tingkat, atau kita akan melihat nilai rata-rata dari setiap butir soal. Kemudian langsung saja kita klik continue, kemudian kita langsung OK. Kemudian akan keluar hasil outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk soal nomor 1 kita dapatkan nilai minnya itu sebesar 0,80, di mana kategori tersebut tergolong mudah. Nah, kemudian untuk penggulangannya, kategori atau klasifikasinya untuk rentan nilai 0 sampai 0,30 itu soal tergolong sukar. Untuk rentan nilai 0,31 sampai 0,70 soal tergolong mudah, soal tergolong sedang. Nah, untuk rentan nilai 0,71 sampai 1 soal tergolong mudah. Sehingga kita bisa simpulkan soal nomor 1 mudah, soal nomor 2 mudah, soal nomor 3 mudah, soal nomor 4 mudah, soal nomor 5 sedang, soal nomor 6 mudah, soal 8 mudah, soal 9 mudah, soal 10 mudah,
soal 11 mudah, soal 12 mudah, soal 13 mudah, soal 14 mudah, soal 15 mudah, soal 16 mudah, soal 17 mudah, soal 18 mudah, soal 19 mudah, soal 20 mudah. Nah, selanjutnya kita masuk di pengujian daya beda. Nah, kita pilih analyze. Kita pilih analyze. Kemudian pilih scale. Kemudian pilih reliability analysis. Nah, untuk modelnya kita pilih alpha. Kemudian kita statistik. Kemudian yang bagian descriptive for kita centang item, scale if item deleted. Kemudian kita continue. Kemudian kita oke. Kemudian kita kemudian untuk reliability kita bisa melihat pada nilai komba alpha. Bernilai sebesar 0,980. Kemudian kita geser ke bawah, kita lihat item total statistik. Nah, di sini kemudian kita fokus pada bagian correlated item atau total correlation. Kita bisa memilih item-item atau butir soal yang memiliki correlate item total correlation-nya yang bernilai lebih besar lebih besar sama dengan 0,3 agar bisa diterima. Untuk klasifikasinya atau skala daya bedanya yang pertama, untuk rentan 0 sampai 0,19 itu soal ditolak. Untuk rentang 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki. Kemudian untuk rentan 0,30 sampai 0,39 soal diterima dan diperbaiki. Untuk rentan 0,40 sampai 1 soal baik. Nah, di sini bisa kita lihat pada soal nomor 1 nilainya sebesar 0,645. Berarti soal baik. Nah, yang soal kedua juga baik, soal ketiga baik, soal keempat baik, soal kelima baik, soal ke-6 baik, soal ke-8 baik, soal ke-9 baik, soal ke-10 baik, soal ke-11 baik, soal 12 baik, soal 13 baik, soal 14 baik, soal 15 baik, soal 16 baik, soal 17 baik, soal 18 baik, soal 19 baik, dan soal 20 baik. Nah, itulah penjelasan dari uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.